bahwa sesungguhnya Sayyidul Wujud itu terlahir di bulan Rabiul Awal yang sering kita peringati dengan sebutan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang bisa kita petik adalah kita hendaknya sering-sering memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah beliaulah kita ini semua, bahkan langit dan planet-planetnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, hikmah yang kedua di antaranya yaitu inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Inna sesungguhnya kami arsalnaka itu benar-benar mengutusmu Muhammad rahmatan sebagai bentuk kasih sayang lil alamina untuk semua alam, baik itu alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan dan lain sebagainya. Manusia pun tidak terkecuali rahmatan lil alamin ini, musliman kana au kafiron kana, baik dia seorang yang muslim maupun beliau seorang yang kafir, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah dengan berkah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara rahmat yang bisa kita rasakan, karena dengan jasa perjuangan beliaulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha segalanya, maha perkasa dan maha lainnya. Allah terbukti maha sang maha menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan. Semua itu menunjukkan kekuasaan dan mahanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah perjuangan beliaulah kita semua itu bisa mengenal yang hak dan yang batil, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang mestinya itu dijalankan dan mana yang mestinya itu dihindarkan. Karena semua tatanan yang dirintis oleh Rasulullah SAW sebagai sunnahnya itu maksud dan tujuannya adalah karena rahmatan lil alamin, menyayangi umat demi untuk bahagia di dunia wal akhirah. Adapun yang ketiga, hikmah yang bisa kita petik adalah kita sebagai manusia, ketika di dunia saja kita banyak membutuhkan bantuan atau pertolongan, dan bahasa Islamnya adalah syafaat. Ketika kita membutuhkan bantuan dari kawan, itu disebut syafaat. Ketika kita pinjam motor orang, itu disebut juga pula syafaat secara lugawi. Tetapi secara istilahi yang dimaksud syafaat adalah pertolongan Rasulullah SAW di padang mahsyar, yang di sana tidak satupun makhluk Allah berani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam malu, Nabi Nuh malu meminta, Nabi Ibrahim malu, sampai semua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua umat mulai Adam, Hawa sampai akhir zaman datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ana laha. Ini memang hak saya, ini memang tugas saya, dan ini memang wewenang saya. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud. Lalu Allah berfirman, irfa isfa tusaffa. Angkat Muhammad, bangunlah dari sujud. Minta apa yang kamu minta. Tusaffa, maka permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya syafaat itu, maka kita sebagai umatnya perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hikmah dan faidah sholawat itu sangat besar sekali yang bisa kita rasakan. Bahkan di sebagian hadis, aksiru as-sholah fa innaha tughfa hammuk wa yughfar dzambuk.
Perbanyaklah kamu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memperbanyak membaca sholawat tidak dihitung-hitung lagi, itu bisa tukfa hammuk, segala yang membuat kamu sedih bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yukfar dzambuk, dan akan dimaghfirah atau akan diampuni dunubuka, apa dosa-dosamu. Dari hadis ini memberikan pengertian kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa sholawat itu mampu menghilangkan segala bentuk kesedihan dan menyebabkan dosa-dosa kita dimaghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain, man shalla alayya sholatan, barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi asru sholawat, maka Gusti Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan 10 sholawat untuknya. Wa khuttat anhu asru sayyi'at wa rufi'at asru darajat. Di antara faidah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yang pertama, ketika kita membaca satu sholawat saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung yang menjawab dengan 10 sholawat atau 10 rahmat atau 10 keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan 10 kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, jika kita membaca sholawat sekali saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diangkat pula 10 derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di hari yang baik ini dan di bulan yang istimewa ini, mari kita semua memperbanyak kajian-kajian tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mengenal lebih jauh, bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa sanggup mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah lah temannya di surga. Oleh karena itu, ringkasnya dari khutbah kali ini, kita seringkali mengadakan peringatan-peringatan, mengadakan maulidan-maulidan. Marilah kita petik hikmah-hikmahnya. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Di antara hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad, karena asalnya perintah adalah hukumnya wajib. Yang kedua, derajat tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada tara. Manusia spektakuler itu, termasuk makhluk terbaiknya, itu diutus untuk membawa rahmat kepada kita fid dunya wal akhirah. Sehingga inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dengan masuk surga bagi yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dan memberikan nadhir, yaitu kabar sengsara bagi orang yang mengingkarinya dan tidak beriman kepada Allah serta Rasulnya. Adapun yang ketiga, yaitu perbanyaklah sholawat, karena semua orang pasti membutuhkan syafaat besok di yaumil kiamah itu. Akhirnya marilah kita semua berdoa, semoga kita semua ini dijadikan oleh Allah sebagai umatnya yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu
nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim wa a'zim wa akrim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umural muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Ya hayyu ya qayyum laka nusalli wa laka nasum wa bika naqut wa bika naqum. Ahyi bi ma'rifatika qulubana waghfir lana bi fadlika dzunubana innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.